Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, setelah libur cukup lama, akhirnya One Piece chapter 1136 sudah kembali rilis. Dalam video ini, Mimin sudah mendapatkan beberapa poin-poin spoiler yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Tanah yang Menantikan Matahari. Ya, sepertinya ini menunjukkan tanah para raksasa Elbaf yang memang sedang menantikan sosok Dewa Matahari. Kemudian untuk covernya melanjutkan cover story Yamato. Setelah di cover yang lalu Holdem dikalahkan, kini dia membawa Yamato dan yang lainnya menuju markas. Entah apa yang akan ditunjukkan Holdem, di sini belum terungkap. Oke, lanjut masuk ke poin pertama. Di sini para raksasa sedang berkisah mengenai sang Dewa Matahari. Namun anehnya para raksasa tidak satu suara mengenai sosok Dewa Matahari ini. Beberapa raksasa percaya jika Dewa Matahari adalah pejuang kebebasan yang akan membebaskan mereka dari penderitaan. Namun sebagian raksasa lain mempercayai bahwa Dewa Matahari adalah dewa penghancur. Ya, ini menarik sekali, dan dari hal itu ada dua kesimpulan awal. Pertama, Dewa Matahari memang ada dua. Pertama, dewa pembebasan, dan yang kedua adalah dewa penghancur. Untuk dewa pembebasan tentu adalah Luffy, dan untuk dewa penghancur bisa saja adalah Loki. Ya, sebelumnya Loki kan memang sudah mengaku sebagai Dewa Matahari, dan buah iblis dewa penghancur itu adalah buah milik para raksasa Elbaf yang diturunkan dari generasi ke generasi. Lalu kesimpulannya kedua adalah Dewa Matahari tetap hanya satu, tapi memiliki dua peran, sebagai penghancur kejahatan atau penghancur sistem yang jahat, dan peran kedua sebagai pembebas bagi orang-orang yang tertindas. Oke, lanjut. Setelah membahas mengenai Dewa Matahari, para raksasa menceritakan kisah tentang Loki dan Raja Halard. Menurut para raksasa, Loki dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Raja Halard yang cinta damai. Kemudian di sini juga terungkap bahwa yang telah menghentikan Loki 6 tahun lalu adalah Akagami no Sans. Ya, ini fakta yang menarik sih, dan lebih menarik lagi jika kita mengkombinasikannya dengan pernyataan Loki yang menyatakan bahwa Sans adalah bajak laut pengecut. Nah, berdasarkan hal itu ada kemungkinan jika Loki tidak dikalahkan oleh Sans dalam pertarungan langsung atau pertarungan 1 lawan 1, melainkan karena suatu hal khusus. Karena ya, jika Loki kalah dalam pertarungan secara adil 1 lawan 1, tentu dia tidak akan menganggap Sans sebagai pengecut. Sebagai kesatria raksasa yang menjunjung tinggi kekuatan, tentu Loki akan mengakui kekuatan Sans jika benar-benar bisa mengalahkan dirinya secara langsung. Atau bisa juga Sans disebut pengecut karena tidak menghabisi Loki dan hanya mengikatnya di dunia bawah Elbaf. Oke, lanjut. Setelah mendengar kisah mengenai Raja Halard, Loki dan Sans, Zoro jadi sangat penasaran dengan kekuatan raksasa terkuat Loki. Dengan berani, Zoro meminta Luffy dan Nami untuk mendapatkan kunci Borgo Loki dan membebaskannya agar Zoro bisa melihat seberapa kuat Loki. Ya, sepertinya keinginan Zoro itu akan sulit untuk terkabul sih, karena ya tentu para raksasa tidak menginginkan Loki bebas. Oke, lanjut, kita menuju lokasi para penyusup dari pemerintah dunia. Iya, setelah di chapter lalu mencari keberadaan Loki, akhirnya mereka sudah tahu bahwa Loki ada di dunia bawah Elbaf, dan mereka pun digambarkan sudah sampai di lokasi Loki. Di sini terkonfirmasi bahwa kedua orang itu adalah anggota dari Kesatria Suci yang sedang menjalankan misi di Pulau Elbaf. Nah, misi mereka ternyata adalah untuk membebaskan Loki, bukan untuk menghabisinya. Tapi kebebasan Loki itu ada syaratnya. Iya, jika ingin bebas, Loki harus bergabung dengan skuad Kesatria Suci dari pemerintah dunia. Tapi tentu saja sang raksasa terkuat Loki menolak tawaran itu.
Kemudian di sini juga terungkap bahwa wanita misterius yang bersama kembarannya Shanks itu bernama Gunko. Namun sayangnya kita belum mendapatkan konfirmasi mengenai identitas dari kembarannya Shanks. Di sini Gunko yang lebih aktif berkomunikasi dengan Loki. Ya lanjut, setelah ditolak oleh Loki, tentu saja Gunko tidak tinggal diam. Dia pun langsung menunjukkan kemampuannya. Kemampuan Gunko adalah menggunakan lengan panjangnya yang seperti perban sebagai senjata. Ya, sepertinya hal itu sama dengan yang dia lakukan pada para penjaga raksasa di kastil. Dengan percaya diri, Gunko siap untuk menyerang Loki dan bahkan menghabisinya jika Loki tetap menolak tawaran untuk bergabung dengan Kesatria Suci. Namun teman-teman Loki tidak membiarkan hal itu terjadi. Ya, teman Loki di sini adalah para serigala. Salah satu serigala besar langsung melompat untuk menyelamatkan Loki. Tapi ya tentu saja serigala tak akan berguna di hadapan para Kesatria Suci. Dengan mudah serigala itu pun dihabisi. Namun Loki tetap menolak tawaran itu. Ya, di sini Loki digambarkan dengan sangat berani dan bisa mimin katakan Loki juga sangat jujur. Karena jika melihat posisinya sekarang, tentu lebih baik untuk menerima tawaran itu. Dan setelah bebas, barulah Loki melakukan pengkhianatan pada anggota Kesatria Suci tersebut. Karena tentu jika menolak dalam keadaan terikat seperti ini, Loki tak punya kesempatan untuk melawan. Ya, hal ini semakin menguatkan dugaan Mimin jika Loki bukanlah orang yang jahat sepenuhnya. Dia punya tekad dan pendirian yang kuat. Hanya saja mungkin Loki suka berbuat seenaknya sendiri, dan hal itulah yang membuat para raksasa Elbaf tidak menyukainya. Ya, menarik untuk dinantikan apakah akan ada yang menolong Loki, atau Loki bisa melakukan perlawanan berarti walaupun dalam kondisi terikat. Oke, itu aja video update spoiler untuk chapter 1136 ini. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!